Tahu nggak snack taro? Taro. Yang bisa makan taro siapa? D. Apapun profesi kamu, ya, maka kamu akan sukses. Yang akan membedakan apakah seorang itu akan menjadi kaya atau tidak, itu bukan profesinya. Dan tadi pagi saya buka Instagram, lihat-lihat DM, dan ada yang nanya nih ke ke Instagram pribadi saya @gdebp. Jadi kalau kamu juga mau nanya-nanya sesuatu, mau diskusi, silakan follow saya di @gdebp. Lalu nanti kirim DM aja, kita bisa ngobrol, diskusi juga di sana. Nah, jadi gini, pertanyaan simpel. Saat ini pekerjaan saya sebagai koki. Jadi ada yang nanya kayak gitu. Pekerjaan saya sebagai koki di sebuah restoran, dan passion saya memasak. Gimana caranya supaya saya bisa kaya? Karena gaji sebagai koki di sebuah hotel, yang saya nggak sebut hotelnya apa, itu adalah UMR lebih sedikit. Mau invest aja susah katanya. Oke. Jadi gini, sebenarnya nggak ada yang salah dengan menjadi koki, menjadi seorang karyawan, kerja sama orang, itu nggak ada yang salah, itu bagus, itu oke. Yang akan membedakan apakah seorang itu akan menjadi kaya atau tidak, itu bukan profesinya. Jadi meskipun kerjanya sebagai koki, sebagai tukang jahit, bahkan sebagai buruh pabrik pun, tetap semua orang punya kesempatan untuk menjadi kaya. Cuman bedanya ada yang lebih cepat, ada yang lebih lama. Itu kita harus akui, suka nggak suka, seperti itu. Nah, supaya kalau kita mau lebih cepat berakselerasi menjadi kayanya, bagaimana? Harus bisnis. Saya tidak mengatakan kalau mau kaya harus bisnis ya, tapi kalau mau kaya dengan lebih cepat, ya bisnis. Kenapa? Alasannya apa? Karena coba kita lihat list orang-orang terkaya di dunia itu, bilioner juga misalnya, itu didominasi oleh bisnis kok. Mungkin hampir nggak ada yang sebagai karyawan, sekalipun sebagai CEO ya. Itu hampir nggak ada yang ada di list orang-orang terkaya 10 besar, 20 besar, 30 besar orang terkaya di sebuah negara yang sumber kekayaannya adalah gajinya seperti itu. Hampir nggak ada. Bahkan bisa dibilang nggak ada gitu ya. Nah, makanya harus bisnis. Apa sih bedanya kalau kita berbisnis dengan kita menjadi seorang karyawan? Ada perbedaan fundamental. Jadi gini, prinsipnya adalah kalau kita mau jadi kaya, kita harus memberikan added value, manfaat itu kepada orang banyak. Sesimpel itu prinsipnya. Nah, kalau kita menjadi seorang karyawan, ya sebenarnya yang mendapatkan nilai tambah kita itu cuma satu. Siapa? Bos kita saja. Tapi kalau kita berbisnis, kita bisa berbagi banyak sekali manfaat kepada banyak orang. Makanya bisnis, entrepreneur, pengusaha, wira swasta, itu kalau berhasil ya, itu lebih kaya daripada karyawannya. Seperti itu. Tapi kalau karyawan bagaimana? Ya tetap bisa kaya kalau karyawannya berhasil seperti itu. Jadi apapun profesinya, kalau berhasil ya banyak duit, kalau enggak ya enggak, seperti itu. Simple banget. Nah, sekarang gini, kalau kita sebagai seorang koki dan passionnya memasak, itu gimana sih caranya? Simple. Apapun profesi kita, pelajari bisnisnya. Ini satu hal yang saya pelajari dari mentor saya, Tung Desem Waringin, orang yang sangat dahsyat luar biasa. Nah, beliau mengatakan kepada saya, D, apapun profesi kamu, pelajari bisnisnya, maka kamu akan sukses. Nah, lalu pelajari bisnis itu bagaimana sih maksudnya? Kalau kebanyakan orang tuh bingung, aduh, saya mau bisnis mulai dari mana ya? Gimana caranya? Apa yang harus dilakukan ya? Modalnya dari mana? Investornya bagaimana? Pembagian sahamnya bagaimana? Lalu nanti bagaimana dengan seri A, seri B, seri C-nya? Waduh, itu pusing banget. Nggak usah mikir ke sana. Kalau kita mau bisnis, simple. Awal-awal pikirin satu hal saja. Siapa market yang mau kita layani? Simple banget. Saya misalnya sebagai seorang koki, misalnya kemudian saya jago masak kue, contohnya aja. Ya udah, kue ini siapa nih? Best market saya yang mau saya layani siapa? Kue kan bisa dimakan oleh semua orang, berarti semua orang bisa jadi market. Tetot, salah. Jadi kalau kita berpikir mau mulai bisnis, carilah best marketnya siapa. Contoh paling gampang, tahu nggak snack taro? Taro. Yang bisa makan taro siapa? Apakah ada batasan umurnya? Kan enggak. Siapa aja bisa makan taro. Tapi taro menyasar anak-anak. Seperti itu. Jadi memang market yang ingin mereka layani terutama adalah anak-anak. Apakah orang dewasa seperti saya, seperti Anda mungkin bisa makan taro? Ya boleh, dengan senang hati mereka akan layani juga dan rasanya memang enak. Sesimpel itu. Tapi kita selalu harus berpikir siapa target market utamanya, mereka ada di mana, dan bagaimana caranya mencapai mereka, apa pesan yang harus kita kirim untuk supaya target market ideal kita, best market kita, atau best market atau ideal market kita itu bisa menerima pesannya dan mereka akan membeli produk kita.
mulai dari sana dulu deh kalau mau bisnis gitu ya. Jadi saya nggak akan ngomongin net present value-nya, saya nggak akan ngomongin internal rate of return. Waduh, jangan, itu ribet banget, dan paham itu pun nggak akan membantu bisnis kok kalau kemudian kita nggak tahu market kita siapa, kalau kemudian kita nggak tahu gimana cara jualannya. So, belajar siapa marketnya, gimana cara jualan ke mereka, itulah yang mulai dari sana. Kalau saya sebagai seorang koki, saya jagonya masak mie goreng misalnya. Ada nggak yang sukses masak mie goreng? Ada, namanya Warung Abnormal, tuh dahsyat, luar biasa banget. Nah, kalau saya misalnya saya jago banget masak Indomie, jago banget masak mie goreng. Ini udah, target marketnya siapa? Mahasiswa kah yang kantongnya pas-pasan? Misalnya seperti itu. Nah, lalu kemudian cari mahasiswa-mahasiswa ini ada di mana, ngumpulnya di mana, sosial medianya pakai apa. Nah, bagaimana caranya supaya mereka mau follow kita? Gimana caranya supaya mereka mau eh, jadi teman kita di Facebook, atau kalau kita punya YouTube channel supaya mereka mau subscribe kita. Dan sana dulu mulainya. Setelah itu barulah kita menawarkan produk yang kita miliki. Bisnis sangat simple. Bisnis tidak mulai sebelum terjadi penjualan. So, focus on how to sell your product. Fokus bagaimana cara jualannya. Fokus bagaimana cara menemukan marketnya. Itu dulu kalau mau bisnis. Dan apapun profesinya, sekali lagi pelajari bisnisnya, maka Anda akan kaya lebih cepat. Dapat income-nya banyak. Jangan lupa diinvestasikan. Itulah bedanya orang kaya dengan orang biasa-biasa saja. Orang kaya berinvestasi, mereka menginvestasikan uangnya. Oh, dahsyat banget nih video, udah satu paket semuanya ada, dahsyat luar biasa. Oke, jadi mudah-mudahan bermanfaat. Di like videonya, di share video ini kepada teman-teman Anda, karena banyak banget yang saya yakin akan mendapatkan manfaatnya. Dan jangan lupa di subscribe YouTube channel ini. Oke, dari kota Luzern, Switzerland, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Nah, kalau kamu mau belajar bagaimana caranya meningkatkan penjualan dan omset bisnismu, kamu bisa belajar dari buku 69 Strategi Marketing dan Branding, di mana di buku ini kamu akan belajar 69 jurus jualan yang akan bisa meningkatkan omset dan penjualanmu, karena dilengkapi dengan case study yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan raksasa baik di Indonesia maupun di internasional. Dan juga di buku ini ada contoh-contoh bagaimana caranya kamu juga bisa aplikasikan jurus-jurus yang ada di bisnismu sendiri. Oke, so beli buku ini sekarang juga dan praktekin ilmunya.